إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعده مقام محمد الذي وبده في الأولون والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بدعوى في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علمنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحبيب demen sira atajrida ing nyepi wa tafrida lan mencil mana te sapa wong lam yakun utai wong lam yakun kang ora ana apa qalbu atine maniku mujarradan kang den sepiaken anil khalqi saking makhluk walas babalan bira-bira sebab layak di rumah ka ora mampu sapa man yasluku hale ngambah sapa man jadatan nabiyina ing dadelane bira-bira nabi wasiddiqin lan wong kang siddiq kabeh wasolihin lan wong kang saleh kabeh hatta yakna sehingga ngalap cukup sapa man bil yasiri kalawan kang kedik minat dunia kang tetep saking dunia wa yusallima lan ini matum kayakna ay hatta yusallima tegese lan sehingga pasrah
nyerah sapa man al-katsira nyerahaken sapa man al-katsira ingkang akeh ila yadil qadari maling tangan qadar. La tata'arrad aja martalakan sira bitalabil katsiri kalawan nyupri kang akeh fa innaka kana satuna sira tahliku mak iku bakal binasa sira. Jangan suka minta kaya, suka hancur. Suka minta kaya enggak? Suka minta kaya enggak ini? Selalu ya. Idza ja'aka tatkala tumaka kaing sira pol kathiru kang akeh minal haqqi saking Allah azza jalla min ghairi ikhtiyarika saking tanpa ikhtiar sira kunta maka ana sira iku mahfuzun kang den raksapi ing dalam kathir. Jadi kitab ini sebetulnya intinya bagaimana kita hati kita nggak cinta dunia itu sebetulnya, supaya cinta Allah doang. Dari A sampai Z itu aja topiknya. Makanya kemarin sudah dijelasin oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, al-qaum radu minallahi bil iflasi. Orang-orang yang kekasih Allah itu selalu ridho walaupun di dunia bangkrut. Ayo, kira-kira bangkrut ridho enggak? Pak Haji tahu? Hah? Mobil habis, rumah habis, ridho enggak kira-kira? Hah? Para pecinta Allah mah walaupun di dunia bangkrut ridho wae lah, di dunia ya. Waradu minhu bil akhirati bahkan di akhirat juga ridho, mau di kemana-manain aja, mau dikesurgain, mau dinerakain ridho aja. Ayu qaribuhum, yang penting saya dekat dengan Allah. Ya ini nih, di dunia bangkrut nggak punya apa-apa, tapi dekat dengan Allah. Wow, rasa-rasa punya segala-galanya. Di akhirat dinerakain oleh Allah, tapi dekat dengan Allah, atau nyaman. Mau Bang Dayat? Kenerakain mau? Mikir keneh wae. Atau Nabi Ibrahim dimasukin ke dalam kobaran api yang menggunung, tapi dekat dengan Allah, atau beku. Kalau nggak ditolong Allah bisa beku itu di api. Itu contoh realnya itu di Quran kan sudah jelas. Nggak percaya ya murtad. Di Quran ada kisahnya. Masya Allah. Pemerekam jatuh cinta sama seseorang cantik jelita, lalu ditawokin, lalu diludahin, kira-kira bakal ngambek nggak? Tawokin, diludahin, silahkan wahai sayang, jangankan ludahmu, lidahmu kesiniin, gua sedot. Yang penting aku dekat dengan engkau sayang. Gitu logikanya begitu. Masya Allah. Ridho lah dunia ya. Mayat lubuna minallah azza wa jalla siwa Allah. Mereka itu enggak pernah minta dari Allah apapun selain hanya minta dekat dengan Dia. Alimu anna dunya maksumah. Mereka yakin dunia udah selesai dibagiin. Bakal miskinkah, bakal sedengkah, bakal kayakah udah selesai. Tahun sekian bakal punya ini, tahun sekian bakal punya itu, tahun sekian bakal hilang lagi, udah selesai. Lagi ngaji mau tenang nih. Tahun sekian bakal diangkat, tahun sekian bakal diturunin, tahun sekian bakal dibangkrutin, tahun sekian bakal diangkat lagi, itu sudah selesai. Udah dari halaman berapa udah sering dibahas, masih pusing kan ya. Tahun sekian bakal dikurangi, tahun sekian bakal tambah, tahun sekian bulan terus bakal gini-gini. Kayak tadi anak saya ketipu lewat medsos. Ya udah ada tulisannya. Tuh, ini makanya ngaji ini enak tadi, ekstra dulu tadi latihan sebelum maghrib. Tuh, walimu mereka juga udah yakin dunia udah selesai dibagiin, sehingga pataroko telah balaha. Mereka makanya nggak pernah minta dunia, nggak pernah ya Allah pengen rezeki, pengen kaya, nggak pernah. Hatinya ya, walaupun mulutnya doa itu hanya sebatas karena perintah Allah aja. Allahumma inna nas'aluka rizqa, Allahumma inna doa aja ibadah.
Sebatas itu aja. Bahkan ada yang nggak mau doa juga ada. Itu yang saya ceritain besan saya itu 4 tahun. Boro-boro minta ngangkat tangan aja malu banget ke Allah. Tapi hatinya sudah sangat merasa kaya luar biasa 4 tahun. Sampai disebut Ustadz gila sama masyarakat sekitar. Rumahnya aja dikasih ke orang. Padahal rumahnya gede. Beliau malah bikin gubuk di belakang yang kecil dengan anak 9. Dan istrinya luar biasa dikasih ridho oleh Allah. Coba-coba isi pemarkam. Rumah satu-satunya dikasih sama orang belum lemas. Ini dikasih sampai sekarang isinya itu kayak udah ahli zuhud gitu. Kecipratan suaminya gitu. Masya Allah. Itu 4 tahun dikasih nggak bisa tidur oleh Allah sama sekali sedetik pun, tapi dikasih sehat terus. Dan boro-boro minta rezeki, ngangkat tangan aja untuk doa, malu ke Allah. Kenapa? Sudah dekat dengan Allahnya, dan menikmat banget kedekatan dengan Allah itu. Masa mau minta selain Allah? Masa mau minta dunia? Malu banget gitu. Udah dekat banget dengan yang kita cintai banget seorang perempuan, masa mau minta uang dia, masa mau minta ini itu. Yang penting aku dekat dengan engkau sayang, kan gitu. Ini pernah cinta nggak zaman dulu? Hah? Pernah nggak mabok cinta? Apa nggak normal? Makanya kata saya Ibnu Arabi, tidak akan pernah orang merasakan menggapai cinta Allah sebelum dia merasa cinta kepada makhluk. Ini Ibnu Arabi ini sama dengan Syekh Siti Jenar, tokoh yang wahdatul wujud, karena fana ke Allah gitu, mabuk cinta ke Allah. Ya kita cinta kepada seorang wanita, seorang laki-laki aja habis-habisan kita kasih-kasihin ya. Gunungkan kudaki, lautan ku seberangi, tumpeng ku habisi. Jam 1 malam dia pengen dibeliin apa? Masih ingat nggak? Bubur ayam Tanah Abang. Coba berangkat dari Cikupa ke Tanah Abang demi bubur ayam yang 1 mangkok yang waktu itu 25.000 harganya. Bukan masalah duitnya, jauh banget. Dan beli 1 mangkok doang. Jam 1 malam. Demi apa? Demi hancur. Demi kecintaan. Itu Masya Allah. Itu baru ke makhluk. Gimana kalau mabuk cinta ke Allah, orang-orang pecinta Allah yang sudah dihujamkan hubbullah, badan rusak nggak apa-apa. Sampai guru bilang tubuh kita milik Allah, mau dicincang jadi debu oleh Allah terserah Allah aja, milik Allah. Itu waktu ngejawab kiai dari Gerendeng, dari Baburan Sibang. Kiai, saya ini sakit-sakitan badan. Tuh biarin lah, tubuh kita milik Allah, mau dicincang habis oleh Allah terserah Allah, sing ridho gitu. Apalagi harta habisin Allah terserah Allah, tubuh kita aja dihabisin terserah Allah gitu. Itu saya dengar itu waktu beliau telepon sama kiai dari, sekarang Kiai Baburan Sibang masih ada, masih hidup, mungkin umurnya udah 70-an, Kiai Haji Ending. Itu temen ngaji sama ke Abu Yadimyati mingguan Cidahu. Nah, jadi jangankan harta, tubuh kita, nyawa kita aja milik Allah, suka-suka Allah lah. Makhluk mah hanya jadi jalan aja. Mayat lubu minallahi siwallah, termasuk mereka itu tidak akan pernah minta surga, apalagi surga, ketinggian derajat di surga nggak pernah minta. Pokoknya yang penting saya mah dekat dengan Allah aja. Mayat lubu minallahi siwallah, pokoknya tidak pernah dia ke Allah tuh minta selain Allah, tidak pernah minta dunia, harta, tahta, kedudukan, minta ke surga, enggak pernah. Alimu anna dunya maksumah Fatarud wa alimu anna darajatil akhirah wa nami al jannah maksumah aidan, dan mereka juga yakin bahwa kelas-kelas derajat-derajat di akhirat, nikmat-nikmat surga juga sudah selesai dibagiin. Udah 4 bulan dalam kandungan sudah ditulis, ini mau ke surga apa ke neraka, sudah selesai. Ini mau kaya apa miskin, sudah selesai. Ayo. Jadi udah beres belum?
Jadi harus minta jangan. Antesan RT tilak sholat duha, geus beres lah kayak miskin geus teu sholat duha. Orang malas tama. kata Gus Baha apa? Kata Gus Baha. Pokoknya mah ngaji ke Gus Baha masuk surga gampang. Kita tahajud rutin, ya Allah tolong saya kasih rezeki yang banyak, utang cepat lunasin ya Allah, saya pengen nikah lagi ya Allah. Tuh, mendingan gak usah sholat duha, mending tidur aja, tapi merasakan kita bisa tidur ini merupakan nikmat dari Allah, merasakan rahmat Allah. Sebab kalau Allah nggak dimampukan tidur, terjadi nggak? Kita nggak bisa tidur, bisa nggak? Bisa, saya dulu 7 hari 7 malam hampir mati itu saya mah, tapi besan 4 tahun karena dikasih spesial oleh Allah yang gak ngepek. Lalu yang di Sudirman itu dokter siapa itu 1 bulan gak bisa tidur. Anaknya ponakan Gandaria 9 hari di Balaraja Haji Khadijah yang sempat wakaf hampir 100 juta 3 bulan gak bisa tidur. Jadi wa min ayatillahi manamukum billail. Di antara tanda kebesaran Allah, rahmat Allah, kamu malam bisa tidur. Berarti ketika kita bisa tidur, kita itu rahmat Allah, kasih sayang. Kalau Allah cabut rahmat, udah nggak bisa tidur. Sehingga harus minum obat tidur juga nggak mempan. Saya dari dosis terendah sampai tertinggi nggak bisa. Dikasih mempannya pakai apa? Masih ingat? Masih ingat kan? Omar kan biasanya nggak pernah lupa. Pakai apa? Daun angsana. Begitu daun angsana dikasih ke ponakan nggak mempan, ke Bu Khadijah nggak mempan, ke dokter yang itu nggak mempan. Berarti khusus buat saya dan istri Mang Dayat. Masya Allah. Termasuk kita BAB, itu rahmat Allah. Kalau Allah nggak mampukan, udah hancur perut kita. Bawa ke rumah sakit itu dikuras 20 juta bisa. Zaman dulu ibu saya almarhumah nggak bisa BAB, bawa ke UGD kuras itu 7 juta waktu itu. 20 tahunan yang lalu. Coba. Makanya ketika kita beres BAB itu hati langsung alhamdulillah ya Allah makasih. Doa lisannya begitu keluar dari toilet alhamdulillahilladzi azhaba anni. Makasih ya Allah, Kau sudah hilangin rasa sakit dari perutku. Al-adha wa'afani, dan kembali sehat ya Allah. Makasih ya Allah. Itu tuh terasa dari Allah. Jadi kita dikasih nikmat tidur, begitu bangun muji Allah deh. Mohon ya Allah alladzi ahyana ba'dama amatana. Harus sadar itu dari Allah itu. Gitu. Leg nelen alhamdulillah, leg nelen alhamdulillah, leg nelen alhamdulillah. Kalau tiap syariba syurbatan akala luqmatan, tiap minum leg alhamdulillah, tiap makan leg alhamdulillah, telan itu Allah asyaddu ridho banget, senang banget ngelihat seorang hamba yang setiap teguknya, yang setiap telennya muji Allah. Itu Allah senang banget. Berarti dia hamba yang diridhai Allah, berarti jadi kekasih. Begitu dalam hadis. Masya Allah. Nih kita dapat ilmu. Alhamdulillah. Allah ridho banget ini. Bukan kehebatan saya, bukan kemampuan saya, bukan kelihayan kita memahami, bukan. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendingan kau usah tahajud loh, minta dunia melulu, mending tidur doang tapi merasakan rahmat Allah. Nah ini yang paling kita contoh nih. Nggak usah tahajud. Tahajud kagak, merasakan rahmat Allah orang. Itu netizen banyak yang protes Pak Haris. Itu ada yang bahasa kasar namanya warna-warni manusia. Protes ke Gus Baha. Apa tuh? Sa mampumu katanya. Sa mampumu. Oh, kasar banget tahu Gus Baha itu. Aku udah tahajud istiqomah, enak aja gitu lah. Lalu ada lagi ngebantah,
Maksudnya bukan berarti jangan tahajud, saudara jangan paham, jangan salah paham. Tahajud tujuannya bukan minta apa-apa, supaya minta ridho Allah aja satu, gitu. Artinya buat apa sholat minta dunia gitu? Daripada sholat minta dunia, mendingan tidur tapi merasakan rahmat Allah, kasih sayang dan nikmat dari Allah gitu. Awas nih, kayaknya nih nggak bakal tahajud semua nih. Apalagi yang ngomong. Jadi silakan tahajud tapi jangan minta dunia. Berarti tahajudnya karena dunia gitu. Ketika nggak dikasih kaya berhenti tahajudnya. Oh berhenti tahajud, nggak ngepek. Bukan karena pengen ini dan itu. Silakan tahajud. Minimal 2 rakaat, witir 1. Begitu beres witir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, nggak apa-apa. Jadi tahajudnya 4:30 gitu. Atau subuh 10 menit sebelum subuh, nggak masalah. Masih ada waktu tahajud. Tapi kalau masih banyak kodok aja. Doanya doa tahajud. Tuh gitu. Mereka tidak pernah minta dunia, tidak pernah minta derajat kelas-kelas di surga, bahkan surganya aja nggak pernah minta. Kenapa? Mereka yakin semua sudah selesai. Oh, kan kita sudah ngaji tauhid. Ada hadis begitu 4 bulan dalam kandungan itu manusia sudah ditentukan. Apakah termasuk syaqi atau sa'id? Apakah dia termasuk ahli neraka atau ahli surga? Udah selesai. Makanya itu Abah Uji pernah saya dengar rekaman beliau ngaji hari Minggu apa di awal Tuhan saya. Kamu salat menang Allah. Mabok menang Allah. Itu kalau ngaji kayak gitu sepotong bahaya itu. Kenapa kamu salat menang Allah, alhamdulillah. Saya mabok menang Allah, kabeh sarwa gerak Allah. Bisa jadi jabariyah itu kalau belum ngaji tauhid. Fataraqu talaba dzalika wal amala, sehingga mereka enggak pernah minta surga, bahkan beramal ingin ke surga enggak pernah. Kamu sholat mau apa? Yang mau sholat diperintah wae ku Allah. Apa pengen surga? Enggak lah. Yang penting sama saya disukai Allah beres. Itu kan siapa? Siti Rabi'ah Adawiyah kan begitu ya. Ya Allah, seandainya saya ibadah karena pengen surga, bakar itu surga. Seandainya saya takut ke neraka, masukin saya ke neraka. Woi, berani enggak Pak RT doa begini? Ya, ibrak diasupin ke neraka dan panas deh. Neraka dunia aja udah panas. Panasnya miskin, panasnya mulut orang, panasnya mulut istri, kan neraka itu. Kalau sejuk aja baru tuh surga. Fataraqu talaba, nggak pernah dia sedekah, ya sedekah aja, bukan pengen kaya, apalagi pengen kaya, pengen surga aja enggak, pengen dibalas kaya jadi kaya enggak, biasa aja. Kenapa kamu sedekah? Tanda syukur saya dikasih rizki dari Allah, lalu saya bersyukur, niat syukur aja, saya bersyukur dikasih rizki, lalu saya kasih, terima kasih. Nggak ada kalau dermawan pasti nambah kaya, enggak. Itu udah ada tulisannya gitu. Kenapa kamu sholat duha pengen kaya? Enggak, ngikutin sunnah Rasul aja. Seandainya Rasul nggak nyantuin duha, saya nggak duha. Tapi itu doanya ngotot banget. Ingkana rezeki besar pangzilu, wa ingkana fil ardi akhriju, wa ingkana baru ya Allah, seandainya rezeki saya di langit turunin, di bumi keluarin, jauh deketin, sulit mudahkan, haram halalkan. Itu kan disuruh doa. Dan doanya juga dari Nabi saya baca. Tapi ngotot banget, ngototnya juga jadi ibadah di perintah Allah. Kok sambil nangis segala kayak maksanya juga di perintah Allah gitu. Semua jadi ibadah gitu. Masya Allah, semua jadi ibadah, semua. Gimana kalau kita wirid, ya goni gini, pengen kaya. Ya dikasih kaya, cuman di akhirat nggak dapat apa-apa gitu. Karena bukan ibadah itu. Gimana kalau puasa 10 tahun pengen banyak tamu, ya dikasih tamu banyak, cuman di akhirat nggak dapat apa-apa gitu. Karena dunia semua makhluk tujuannya, nggak ada ikhlas. Makanya saya nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah ngawirid sama. Kenapa? Bukan karena nggak mau makhluk, karena malas. Aduh, saya itu dulu sama guru begitu dulu. Itu ternyata kejawabnya ya baru beberapa tahun terakhir ini.
ada ngasih wiridan bikin uang kan, nggak boleh. Tar wahdaniyah sudah mendarah mendaging silakan, dan suruh puasa ini itu supaya orang cinta ke kamu katanya. Begitu nanya jangan, tar wahdaniyah sudah mendarah mendaging baru. Ada yang suruh wirid ini itu supaya orang pada belas kasihan, simpati, supaya kalau sekarang banyak subscriber, follower yang undang lah kira-kira lah. Nah nggak usah, supaya banyak santri nggak usah, nanti makhluk, nanti wahdaniyah sudah meresap ke jiwa silahkan gitu Pak. Udah tauhid dikasih paham nggak mau wirid kayak begitu. Kenapa? Nggak jadi ibadah, nafsu doang, dunia doang, supaya disenengin makhluk, supaya banyak makhluk, supaya banyak yang senang, sebanyak yang ngundang. Waduh itu hancur semua, hancur. Di dunia dia dihargai tapi di akhirat dihinakan Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi ketika ada orang kayak begitu kita jangan menghina. Ini mah urusan ngebersihin hati kita, urusan mereka dengan Allah. Suka sombong nanti. Pokoknya mereka tuh nggak minta apapun, jangankan surga, dunia pun nggak minta. La yuriduna siwa wajhal haqq, kecuali hanya ingin dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Idza dakhulul jannata, begitu mereka nanti dimasukin ke surga, apa yang dilakukan? Layab tahuna uyunahum, nggak pernah melek matanya, nggak pernah dibuka matanya. Hatta yarau nur wajhil haqq, kecuali sudah bertemu dengan zat Allah baru dibuka. Sudah berjumpa dengan pemilik surga baru dibuka. Udah nggak tertarik kenikmatan surga, nggak tertarik. Padahal bidadari paling miskin berapa? 70 sekian. Dan nggak ada janda sono mah. Yang hobi-hobi janda minggir. Pokoknya mah menderita apa ya mang hobi mah masuk surga. Karena hobinya jandanya mah. Nggak ada di sana janda. Faj'alna hunna bakarun 'uruban atrab li ashabil yamin. Selalu perawan, habis honeymoon perawan lagi, habis honeymoon perawan lagi, gitu selalu. Dan tidak ada yang haid, tidak ada yang hamil, tidak ada yang BAB BAK, tidak ada bau ketiak, tidak ada bau keringat, tidak ada saling cakar satu sama lain isi-isi, tidak ada saling dengki, saling sombong, tidak ada saling jatuhkan, bersih semua hatinya, rukun semua. Luar biasa, 73 dan cantik jelita semua. Sekali pelukan 70 tahun. Nggak lepas-lepas. Ada hadisnya di kitab Qurtubi itu. Tapi udah nggak tertarik tuh para kekasih Allah kayak gitu. Ahbibit tajrida tabrid, makanya hati kamu harus jangan bersama makhluk. Hati kamu bersihin dari dunia dan makhluk, bersama Allah aja. Walaupun kamu jadi presiden, Gus Dur lah, dipuji dihina sama aja gitu, aja repot. Kenapa? Yang muji yang ngegerakin Allah, yang menghina yang ngegerakin juga Allah. Yang ngasih yang ngegerakin Allah, yang nipu yang juga ngegerakin Allah gitu. Enak nih lagi ngaji mah. Ya minimal enak lagi ngaji lah, daripada lagi ngaji juga nggak enak. Istighfar banyakin. Makanya iman kita mah mukmin apa namanya? Kita orang beriman nih, cuman mukminnya mukmin apa? Goflah, banyak lupa. Karena banyak lupa berarti harus banyak minta maaf gitu. Maaf ya Allah saya lupa. Berarti apa bacaannya? Astagfirullah, maaf ya Allah lupa lagi nih. Udah jengkel, astagfirullah. Orang lupa melulu, orang salah melulu, ke kita minta maaf lagi, senang nggak? Apalagi ya Allah Ghafurur Rahim. Masya Allah, ya Allah. Ahbibi tajriyah tabrid, harus senang bertauhid, mentauhidkan Allah, harus senang nyepi dari makhluk, cukup bersama Allah. Itu saya ingat aja tuh, kedatangan santri senang, santri gak betah, kecewa, atau masih belum jadi Abdullah, belum jadi Abdul Khaliq, masih jadi Abdul Khalqi, masih diperbudak makhluk, hamba makhluk katanya. Ngajarin santri yang cerdas senang, ngajarin santri yang bego jengkel, atau masih Abdul Khalqi. Makanya lah mengajaran si Padel kudu semangat sih aman. Mana ya makhluk nak? Ayo tidur ya memang begitu.
kata Mbah Mun gini, Mbah Maimun Zubair, gurunya Gus Bah. Kiai itu tugasnya ngajar, mendidik, bukan bikin pinter. Yang bikin paham apalagi bikin pinter itu Allah. Tugas guru itu menyampaikan dan ngedoain. Itu tiba-tiba mereka paham, Allah yang ngasih paham, bukan kehebatan guru dan bukan kehebatan otak dia. Tuh, kata guru tauhid yang lain, kalau nafsu mah senengnya ngedidik yang pinter-pinter ya, sekali paham kan seneng banget ya. Tuh, nafsu seneng nggak ngedidik orang yang lemot banget? Seneng nggak? Seneng nggak? Yang mau rotan baik. Padahal kata beliau, padahal itu siapa tahu gara-gara punya murid yang itu kamu naik derajat di sisi Allah karena bisa selatihan sabar. Kamu diangkat derajat sebagai ahli sabar yang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sabar itu unlimited, tanpa batas, maka pahalanya pun tanpa batas, luar biasa. Siapa tahu kau diangkat derajat bukan karena ngajarin yang cerdas itu, karena itu masih sesuai dengan nafsumu. Ini nggak cocok sama nafsu dan kamu bisa sabar, dan ini yang akan angkat derajat Anda. Makanya terusin yang lemot-lemot ya, jangan cerdas. Untung orangnya tidur. Memang begitu dia. Oh, udah mulai. Aduh, nyana dihina di dunia, horengan diangkat derajat, kalau sananya jadi wali. Kenapa saya menghina kamu terus supaya kamu jadi wali? Orang yang jadi wali mah senang dihina, kayak Gus Dur kan senang dihina. Gitu aja kok repot. Kata dia, saya kan begini dari Allah, Allah yang bikin. Kamu menghina saya berarti menghina Allah. Ya itu mah bercanda doang, maaf. Malam yakun qalbuhu mujarradan anil khalqi wal asbab la yaqdiru yasluku jadatan nabiyyin. Siapa yang hatinya tidak bersih dari makhluk, tidak bersih dari asbab. Asbab itu apa? Asbab itu ada dua ya. Kalau ngaji Wahdaniyah ada qadariyah, ada pula sifah. Nah, kalau hati masih ada qadariyah, pala ada pula sifah, asbab berarti kita misal dapat uang 100 juta. Oh, yang kita puji orang yang ngasih apa Allahnya? Biasanya dermawan banget tuh orang. Itu berarti kita menuhankan asbab, padahal dia hanya sebab. Hakikatnya ngasih Allah, cuma dia dijadikan sebab, jadi jalan gitu. Wah, guru saya luar biasa. Tuh, boleh kita memuji guru, boleh memuji orang kayak yang ngasih, yang dermawan, tapi hati nggak pernah. Ya Allah, alhamdulillah, kau jadikan beliau jalan kenikmatan buat saya, gitu. Balas dia dengan kebaikan ya Allah, gitu. Atau kita tiba-tiba ada yang nipu, nah lalu kita jengkel, berarti kita merasa rezeki kita diambil Allah apa diambil penipu. Padahal penipu itu makhluk, dan makhluk itu hanya sebab proses. Hakikatnya yang ngambil siapa aslinya? Cuman lewat jalan itu. Lalu jengkel, berarti kita masih menuhankan asbab, proses syariat gitu. Makanya orang yang sudah marifat ke Allah itu bisa menjamu, mana si jami? Dia akan bisa jami, mengumpulkan dua hal yang kontradiktif. Jami itu orang yang ngumpulin, menjamu, mengumpulkan positif dan negatif. Jadi artinya ketika dapat rezeki, alhamdulillah, menanti Allah. Ketika ketipu, hilang, alhamdulillah, ku Allah diambil dari itu eta. Ketika ada yang muji, alhamdulillah, Allah yang bikin saya berprestasi. Ketika dihina, alhamdulillah, Allah ngegerakin dia menghina untuk ngangkutin dosa. Alhamdulillah. Ketika sehat, alhamdulillah, Allah yang bikin sehat. Ketika kumat, alhamdulillah, Allah yang ngurangin dosa lagi lewat sakit. Jadi dia selalu muji Allah. Jadi udah bisa mengumpulkan dua hal yang kontrak. La yajma'ullah wal khaliq al khaliq wal makhluk fi qalbin wahid. Saya masih ingat tuh Abah Uci pernah.
Tidak akan berkumpul kholik dan makhluk di hati yang cuma satu. Hati kita ini cuma satu. Enggak mungkin Allah ada di hati kita kalau hati penuh oleh makhluk. Kalau hati Allah penuh dunia, enggak mungkin. Nih, ini gelas penuh enggak? Penuh. Coba saya minum dulu. Ini mau bikin contoh doang, bukan aus. Contoh dulu. Nih kosongnya berapa? Penuhnya berapa? Penuhnya 3/4, yang kosong 1/4. Coba saya minum lagi ya. Sekarang isinya setengah, yang kosong setengah. Coba saya minum lagi, kekenyangan. Nah, kalau makhluk ini uang, segala kedudukan, segala penghormatan penuh oleh makhluk 70%, maka Allahnya hanya 25%. Zikrullahnya maksud bukan berarti Allah bersemayam di hati, nanti jadi kafir batiniah. Kita udah lewat ngaji itu, Bang. Kalau hati ini hanya sekedar 10% diisi oleh uang, istri, pekerjaan, harta, tahta, kedudukan, maka 90%-nya Allah. Kalau hati sudah bersih hanya ada Allah, maka tenangnya 100%. Gitu. Makin banyak penghuni hati selain Allah, makin banyak pusingnya. Makin hanya Allah yang di hati, makin tenang hidup itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub situ. Karena tidak akan ada nikmat yang datang tanpa izin, tidak akan nikmat yang hilang tanpa izin Allah. Jadi sibuk dengan Allah baik kudu nama ulah sibuk dengan nikmat dan kepahitan. Sibuklah bersama Muqaddir, jangan sibuk dengan takdir. Dengar artinya, kajianlah terus baik aja. Kalau nggak ngerti nanya tuh ke Pak Markam, itu udah senior, udah diwisuda ngaji lagi. Orang yang hatinya masih penuh oleh asbab, makanya Gus Dur kan selalu pakai apa? Ikonnya gitu aja kok repot. Itu nggak pernah direpotin oleh dunia dan makhluk, artinya gitu loh. Muji silakan, menghina silakan gitu loh. Ngasih silakan, ngambil silakan gitu. Datang silakan, pergi silakan. Sabodo wae gitu loh. Gitu. Lancar mangga, macet mangga gitu. Datang oke, hilang juga oke. Ya sama ya. Kenapa? Karena semuanya hanya dikendaki oleh dalam. Gitu. Ya. Ya, Haji itu tahu ya. Iya Pak, Haji itu mah merem ge lebih cerdas dibanding yang melek. Aliran Buya Dimyati begitu. Buya Dimyati kalau ngaji kan tidur aja. Gitu ditanya iya terus. Iya beneran tapi iya mah tahu ini mah iya asli. Orang yang hatinya penuh oleh makhluk dan asbab, layak diru yaslubu jada, dia tidak akan mampu meniti karir seperti jalannya para nabi, para siddiqin dan orang-orang soleh. Nggak bisa, nggak akan bisa mengikuti jalan para nabi, para siddiqin dan orang-orang soleh. Nggak bisa. Orang soleh udah bersih dari selain Allah, udah bersih. Hatta yakna abil yasir dunya, kecuali nanti di hati itu udah ridho, dikasih berapapun rezeki oleh Allah. Qanaah. Wa yusallimul katsir liadil qadar, yang banyaklah terserah Allah. Mau dikasih ke siapa kayak, mau di kotak-atik oleh Allah terserah Allah lah. Masih bisa makan, alhamdulillah. Masih bisa beli semen, alhamdulillah. Masih bisa beli bensin, alhamdulillah gitu lah. Keluarga masih nggak kelapa, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kita selalu alhamdulillah apa selalu jengkel? Banyak syukur apa banyak kubur nikmat kira-kira? Kubur apa syukur?
Oh, kurang jelas, sama-sama pur. Banyak nerima apa banyak protes? Ma apa tes? Nggak jujur, kebanyakan munafik di sini. Aduh. La tata'arud bitolabil katsir fa inna kata, jangan suka ngotot minta banyak, minta lagi, minta banyak, minta ini dan itu. Jangan, patahlik. Fa inna katahlik, binasa sia. Kayak disungkun ke Allah, dilulu kok, kasih, ujungnya hancur kamu. Tapi ini yang terpenting ini. Idza ja'akal katsir minal haqqi azza wa jalla min ghairi ikhtiyarika kunta mahfudzan fi. Kalau memang tiba-tiba Allah kasih limpah ruah, kasih banyak, kasih rumah hebat, mobil banyak, segala macam, tapi bukan karena engkau minta, maka engkau akan selamat, nggak akan binasa, karena itu mah udah kehendak Allah. Nggak pernah minta tapi dikasih. Lewat apa, lewat siapa? Nggak pernah minta. Ini hatinya loh, ini urusan hati loh ya. Kalau doa ya silahkan. Jadi orang yang minta rizki apalagi berlimpah, nanti setelah minta dikasih hancur biasanya. Tapi yang nggak pernah minta, ini berarti derajatnya beda, kelas imannya. Dikasih berlimpah, maka dia akan selamat. Karena Allah yang ngasih, dia mah nggak minta. Terserah engkau ya Allah. Seperti Gus Dur jadi presiden, nggak pernah minta. Buktinya apa? Udah dikasih tahu oleh Allah 6 bulan sebelumnya. 6 bulan apa berapa ya? Waktu habis operasi stroke yang kedua itu, dibawa sama Mahfud MD sama Caimin. Caimin siapa? Caimin masih kecil, masih remaja. Mahfud MD sama yang jadi menteri kakek-kakek itu zaman Gus Dur siapa? 3 orang di kamar itu. Mahfud MD yang cerita, aku nanti mau jadi presiden. Mahfud MD sama siapa itu lupa saya lupa. Ini Gus Dur ngigo apa-apaan. Kata yang di situ kamar bertiga tuh, ayah wae cenah. Baru juga dirawat di rumah sakit Pertamina, operasi stroke yang kedua kalinya. Malah tiba-tiba melek, nanti saya bakal jadi presiden. Bener. Berarti udah dikasih oleh Allah, dikasih tahu. Sama pengamat ekonomi, pakar ekonomi siapa tuh? Yang pakai kacamata, yang mirip gubernur DKI siapa? Emil Salim? Bukan. Yang pakai kacamata, yang mirip gubernur Jakarta, mirip. Pakar ekonomi. Itu beliau dapat keajaiban luar biasa waktu Gus Dur dirawat di rumah sakit. Luar biasa. Dia cerita. Fahri Ali ya? Fahri siapa gitu? Kurang tahu. Fahri, Dokter Fahri apa siapa itu? Bukan Fahri PKS, bukan. Itu dia ke rumah sakit nggak sengaja ketemu Gus Dur ngoceh ngasih tahu tentang dirinya itu kalau nggak salah gitu. Aduh, sama dengan ada polisi di Polres Tangerang, sekarang dia masih ada. Itu beliau kalau mau ngawal Abuya paling giat, cinta berat ke Abuya. Kenapa? Karena awalnya ceritanya dapat tugas ngejemput Abuya, mau istighosah ke Pemda apa mana gitu, lupa, ini sekitar 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba perutnya besar, bukan kayak mau mati, mungkin udah gastritis kronis gitu loh. Minta cai ke Abuya, minta air, diminum langsung les lengit. Didihnya dikasih dasar cintanya ke Abuya. Cash tuh mah cash. Sama dengan kita dapat karomah Gus Dur misalnya, kayak guru lah dulu, sering banget dibuktikan karomah-karomahnya. Akhirnya kita makin yakin beliau ini bukan manusia biasa gitu, kekasih Allah. Cintanya dahsyat. Kira-kira disuruh masuk ke dalam api, masuk kalau udah yakin mah gitu.
Masuk kamu ke neraka api? Masuk pasti, karena udah yakin. Kayak saya waktu pulang nagihin, kan dari dulu saya udah seneng dagang. Pulang sampai hampir jam 6 datang ke tempat guru, masih tinggal di sana. Bawa tas di sini. Isinya duit, ada 2 juta atau berapa itu waktu itu. Belum nikah kalau nggak salah. Udah apa belum ya? Begitu nyampe pintu gerbang, berdiri itu yang jadab itu, Ustadz Titin. Waduh, saya ditodong. Sini duit. Apa itu di tas? Sini. Apa itu di tas? Sini. Saya percaya ini bukan orang biasa. Tapi saya mau nanya dulu ke guru di dalam rumah. Kalau kata guru kasih, saya kasih. Karena saya yakinnya ke guru. Gitu loh. Kalau kata guru kasih, dan pasti saya dapat hadiah kenaikan kelas dari Allah. Pasti. Cuman mau ke dalam ke guru, dia ada di pintu. Mesti ditinju doang. Ada rasa takut gitu, dan mesti dirampok di tas gitu. Begitu saya masuk, tadi diminta, ya udah nggak usah dipikirin, gitu. Udah splong aja udah, gitu. Seandainya tadi dikasih tahu suruh kasih semua gitu, karena udah yakin ke guru. Artinya kalau kita dikasih yakin kepada seseorang bahwa ini orang spesial Allah, maka apapun kata dia A, B, pasti itu, karena udah yakin, iya kan? Karena udah yakin. Orang yang yakin ke Allah itu bakal ngepek keyakinannya. Kita dikasih temen, dikasih guru yang yakin ke Allah, maka keyakinan itu bakal ngepek. Pasti itu mah. Bakal menular. Dan kita akan tenang kalau dekat dengan dia. Dan kalau ngelihat perilakunya ingat akhirat. Dan kalau ngelihat amal-amalnya kita ingin ngikutin. Itu ciri-ciri kekasih Allah. Dalam hadis. Anil Hasanil Basri radhiyallahu. Nah, jadi kalau bukan dari ambisi, apalagi ambisi mintanya enggak, tapi Allah kasih berlimpah tanpa kau ingin, tanpa kau milih, tanpa kau berusaha, kunta mahfuzan bihi, maka kau akan dijaga oleh Allah, tidak akan tertipu terjebak oleh duniawi. Anil Hasanil Basri, dan riwayatkan saking Syekh Hasan Al Basri radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu bener sapa Allah Gusti Allah taala lan Rasulullah anhu ada saking Al Hasan anawi satune Hasan iku kana ana pasan iku yaqulu ngendika sapa Hasan ing lapat idin nas bi ilmika wa kalamika bi id mituturan sira anas ing manusia bi ilmika kalawan ilmu sira kalamika lan kalam sira ing lapat titik gitu ya. Ya wa'idha, wong kang mituturan, tukang nasehatin, mituturan sira nasa ing manusia bisofa isirika kalawan kebeningan nurani sira. Wa taqwa qalbi kalan taqwa ati sira, wala ta'idhum lan aja mituturan sira hum annas bitarsini ila alaniyatika kalawan ngabagusakan lahiriah sira ma'akubhi sariratika serta buruke batinati sira. Al-haqqu azza wa jalla kataba fi qulubil mu'minin al-imana qabla yakhluquhu. Utai Allah azza wa jalla kataba wis mesti akan fi qulubi wis nulis wis nentuakan fi qulubil mu'minin dalam bira-bira atina wong iman kabeh al-imana iman qabla yakhluquhu. Ing dalam sadurunge entah nyiptakaken sapa Allah wa annas. Hadza utika laki kita baiku sabiqatun azali. Wala yajuzu tetapi ora wenang apa alukupu mandek ngadeg masabiqatu serta azali walitikalulan nimatu ke alukupu ora wenang apa tetegenan alih ing atase sabiqah balik jitahidu balik tas sungguh-sungguh sapa man waya itu ada tanya enggak? Ada tanya ya? Wa yata'arradulan merdih sapa
wa'id boleh, sapa man boleh. Wa yadhulu lan ngerahakan sapa man al majhud, wa yadhu al majhuda ing kemampuan, yajtahidu sungguh-sungguh sapa man fi tahsilil iman ing dalam menghasilkan iman wal iqani lan keyakinan. Wa ta'aradu lan nyuprih celah-celah sapa man li nafahatil haqqi maring pawe sakehe pawe Allah azza wa jalla wa yulazimu lan continue sapa man al wuqufa ing ngadeng ala babi ing atase pitune Allah. Kulubuna utahi pira-pira hati kita isun sadaya ikut tatahidu nemen-nemen ya apa kulub kita sabil iman yang dalam nyabri iman. Fala Allah maka menawa-nawa al-haqqa sapa al-haq Allah azza wa jalla iku ya hibuhu ngawehi sapa Allah ing iman. Lana kado isun sadaya min gori kasbin saking tanpa usaha wala ta'abilan tanpa payah. Amat sastahuna yasibul haq apa tah ora wirang sira yasibu nyebatan sapa Allah azza wa jalla nafsu ing awake ing zate Allah bisifatin kalau sakai sifat yardoha kang ridho sapa Allah ing sifat lahu maring Allah lahu kade Allah tata awaluna gawe takwil sira kabeh ing sifat wataruduna halan ngabalika kana sira kabeh ing sifat ana ing atase Allah. Maya saukum ora amat kum sira kabeh apa barang wasi kang amat apa man ing wong takut damakum kang wis dimin sira sapa man kum sira kabeh. Kang wis ngadimini sok minas sahabat saking sahabat tabi'in lan tabi'in. Rabbana duh pangeran susada azza wa jalla ala asing atase aras. Kama qala kawala sandika sapa Allah min ghairi tasbihin kalau saking tanpa nyerupakan wala ta'til lan para nyuwun lan tanpa nyuwunaken wala tansimin lan tanpa ngajisimaken. Allah warzuqna wa wafiqna wa jannibna al-ibtida'. Wa atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala majlis susane wal islam wallahu segitu aja lah. Ini bab yang ke-22 nih minggu depan, mudah-mudahan ada umur, mudah-mudahan ada hidayah, kontinu kita bisa ngaji. Ini bab minggu depan ini Syekh Abdul Qadir pernah ditanya, saya kasih ekstra dulu ya. Jadi Pak Aris kalau minggu depan nggak ngaji, udah kacau, lewat pokoknya. Sa'ala sa'ilun, seseorang pernah bertanya, kaifa ukhriju hubbad dunya min qalbi? Wahai Tuhan saya, bagaimana saya supaya tidak cinta dunia nih di hati nih? Gimana caranya? Faqala, lalu dijawab oleh Syekh Abdul Qadir. Gimana jawabannya? To be continue. Nah, the next week, minggu depan. Mali bejakeun, bagaimana Pak Haji Toto nggak bisa lepas dari cinta dunia kalau minggu depan nggak hadir. Cinta dunia terus selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita, taufik istiqomah dalam segala kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta dunia sumber petaka. Zuhud obat segala macam penyakit. Ketika tidak cinta adalah obat segala macam penyakit. Wa'afwan negari bi'adal jalali kulum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala
alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidina li auladina wa masyayikhina li ikhwanina fid din wa li ashabina ahbabina la nahabbana fik wa liman ahsana ilayna lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma ijma' baini wa baina man ta'allama lahum ilman nafi'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna 'alaina bi sawa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal mu'amalat bima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkul 'alaika wa husna dhanni bik wa amnan 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika maqrunan bi fid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma raddina bi qada'ik wa sabbirna 'ala bala'ik wa zi'na syukran ni'maik. Allahumma ij'al baina wa baina man ta'allama lahu 'ilman nafi'an la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ya latif ya qadir nas'aluka al-lutfa fi ma jarat bihi al-maqadir. Allahumma innaka ta'lamu hawaijana kullaha faqdiha wa aslih umurana fi jami'il umur. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faisal ada itu enggak? Mau ada info tentang kesehatan? Belum? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.